Cek 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 cek. 12 12 12. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rakabayu Prasianto dari Teknik Informatika dari kelas A2. Di sini saya mewakilkan kelompok saya untuk penjelasan pertama mengenai UTS yang akan saya kerjakan berdasarkan soal yang sudah diberikan. Di sini saya bakal ngejelasin implementasi data lake berdasarkan studi kasus perusahaan e-commerce ShopEase. Tujuan adalah menyimpan berbagai jenis data seperti transaksi log, aktivitas, dan gambar produk dalam satu sistem terpusat. Untuk implementasinya saya di sini menggunakan AWS atau Amazon Web Service sebagai alternatif gitu dari Azure karena nggak tahu kenapa Azure-nya not eligible terus. Di sini pakai alternatif lain itu Amazon Web Service. Ada beberapa sedikit perbedaan, nanti mungkin ke depannya saya bakal jelasin sedikit-sedikit. Sebelum itu kita bakal masuk ke konsep data lake-nya. Secara sederhana, data lake adalah tempat penyimpanan data yang bisa menampung semua jenis data. Nanti kita bakal dicek di sini, bakal kita uji, yaitu mau data struktur seperti bentuk CSV atau semi struktur seperti JSON, atau maupun tidak struktur seperti gambar. Jadi semua data dikumpulkan dulu, baru nanti bisa dianalisis sesuai kebutuhan. Lalu kita akan sebelum masuk ke situ, kita akan masuk ke struktur. Ini struktur data yang bakal kita buat nanti. Shopee data lake-nya itu kalau di sana tuh, kalau di AWS ini namanya bucket. Ini namanya bucket. Jadi kalau di Azure itu disebutnya storage utama, tapi di sini ditampung dalam bucket. Nah, nanti kita bakal bikin kontainer bentuknya data lake. Lalu di sini ada kita bikin draw, ada process, ada created. Di dalamnya ada transaction log image, transaction log image, transaction log image. Jadi si bucket ini tuh kayak wadah besar yang setara dengan storage akun di Azure. Data lake yang utama biar rapih dan scalable. Ini kalau di Azure tuh biasanya panggilnya kontainer sebagai kontainernya. Lalu ada raw, ini tuh sebagai data asli atau data mentah, jadi belum diubah apa-apa. Contoh nanti seperti CSV transaksi, JSON log, dan ada gambar produk. Nah ini tidak boleh dirubah, hanya read only idealnya. Kalau ada proses, data udah dibersihkan, diolah, misalkan format sudah rapi, data error dibuang. Dalam proses ini langsung ada created, data siap dianalisis, biasanya sudah agresi siap diaplikasi. Secara flow-nya kayak gini, dia akan masuk ke raw, insignificant data masuk, langsung di processing atau distillation. Jadi data dibersihkan dari transformasi, lalu ada destination atau data siap digunakan. Secara apa namanya layer datanya bakal kayak gini. Diawali dengan instantiation, processing atau distillation dulu, langsung processing, langsung destination. Oke, langsung kita masuk ke setup data lake-nya menggunakan AWS. Di sini kita bakal langsung buat bucket. Nah, buat bucket di sini kita bisa langsung masukin nama, misalkan namanya kayak tadi. Shop easy misalkan saya. Kalau kita kepemilikan aja kita bagian aja dulu. Kita langsung buat bucket. Kemudian kita beri karakter off. Besar nomor beri karakter. Beberapa besar. Oke. Nah, so easy. Kedua. Yes. Ini bucketnya atau
sebagai tampungannya. Nah, di sini kita bakal bisa buat folder. Kita buat di sini mode kontainer. Yang ngebedain sama Azure itu adalah Herical. Kalau di Azure itu Herical apa namanya tuh? Herical, bentar, lupa saya. Ini soal, aduh. Nah, kalau di Azure itu Herical Namespace. Kalau di sini tuh masih dalam bentuk prefix gitu. Belum dalam bentuk Herical Namespace gitu. Itu perbedaan singkatnya. Jadi kalau si singkatnya tuh gimana ngejelasinnya? Jadi kalau HNS atau Herical Namespace ini kayak folder asli di komputer, misalkan file-file gitu di komputer. Kalau prefix itu masih flat gitu, masih folder palsu atau virtual. Jadi kalau HNS ini udah bentuknya tuh udah seperti file system. Kekurangannya untuk bagian prefix itu adalah lambat ya. Jadi kalau kita mau nge-rename itu harus satu-satu gitu. Kalau HNS itu cepat dan lebih struktur. Tapi kalau si prefix itu fleksibel gitu. Kayak kita lanjut aja. Sini kita buat folder. Kita masukin nama foldernya misalkan data lake. Langsung buat folder. Nah, ini foldernya udah ada di sini. Nanti kita masuk ke data lake-nya. Ini si data lake itu sebagai kontainernya. Kita masuk ke data lake, kita bikin file folder raw, folder process, dan folder apa tadi? Oh iya. Kita buat raw dulu. Folder. Sempat untuk membuat tadi kita buat folder lagi, created. Nah, created, process sama raw. Kita balik ke sini lagi. Nah, nanti bentuk kayak gini nih. Di raw tuh di dalam data metadata data transaction log image, nanti kita coba buat ini. Di proses juga akan kita buat ini juga. Di filternya juga buat. Kenapa sih kita harus buat ini? Itu berhubungan sama soal nomor 3 gitu. Soal nomor 3 tuh aku lupa ya. Sini. Nah, bagaimana organisasi data? Nah, organisasi data itu biar data itu lebih struktur dan lebih profesional gitu. Jadi pencegahan data spam dengan cara membuat struktur folder tambahan. Jadi bisa mencegah si data spamnya gitu. Supaya datanya tuh nggak berantakan. Jadi untuk terjadi data spam, jadi membuat struktur folder yang jelas. Jadi ada selain raw, process, dan quoted, saya juga menambahkan folder arsip untuk data lama. Selain itu kan di sini disuruh naming convention. Nanti saya coba kita naming. Misalnya kita buat folder file section, nanti yang bentuknya CSV itu ubah misalkan. Kita buat foldernya berdasarkan nama folder, misalkan foldernya tentang apa, lalu tanggal pembuatannya gitu. Itu biar lebih enak gitu. Jadi nggak usah dibuka dulu, jadi kita tinggal lihat namanya, kita udah tahu itu file apa gitu. Itu yang ngebuat naming convention, jadi dapat mencegah data spam gitu. Tujuannya ya biar mudah dicari dan tidak membingungkan. Balik lagi ke yang tadi. Kita coba masukin data struktur dan data strukturnya. File raw, kita masuk ke file raw, kita buat folder lagi di sini. Kita buat folder berdasarkan yang ini tadi, yang ada transaction, log, dan image. Kita buat folder. Oke. Kita folder.
buat folder lagi. Ya, box. Nah, ini file yang udah dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke penguploadan file. Masuk ke file, misalkan masuk ke nomor 3 ya. Kalau singkatnya, kalau dijelasin itu kayak tadi, raw itu untuk data mentah, proses itu data yang sudah diolah, dan included untuk data yang siap dianalisis. Ini nih. Nah, ini buat data mentahnya, ini buat pengolahan datanya, ini untuk penyimpanan data yang udah dianalisis atau udah diolah. Masuk ke raw lagi, kita upload foldernya. Kita masuk ke proses ingigation, memasukkan data ke dalam data lake. Jadi, saya akan mengupload beberapa jenis data yang udah disediain dalam soal. Ada file CSV untuk transaksi, ada file JSON untuk activity, dan file gambar produk yang bakal saya kasih gambar yang aja karena nggak dikasih filenya. Jadi semua data itu bakal dimasukkan ke dalam folder raw dan dipisahkan berdasarkan desainnya seperti transaction, log, dan image. Ini menunjukkan bahwa data lake bisa menyimpan berbagai jenis data dalam satu tempat. Kita coba masukin. Pertama adalah kita masuk ke bentuk transaction dulu ya, kita ke CSV dulu, kita langsung unggah. Sini kita tunggu unggah, tambahkan berkas. Saya udah pisahin ke pictures. Nah, di sini kita masukin ke yang CSV dulu, kita open. Nah, ini sudah masuk ya. Di sini ukuran segini, tipenya CSV text, langsung ubah saja. Nah, ini udah keunggah dengan baik dan benar. Kita tutup aja. Nah, ini transaksinya udah masuk, berarti yang udah bisa menyimpan data terstruktur dengan baik dan benar di dalam raw transaction. Kita masuk ke data semi terstruktur logs, unggah, kita tambahkan berkas, kita masukin log aktivitas JSON. Kita unggah. Nah, udah keunggah juga untuk semi transaction juga udah bisa. Ini semi terstruktur semi transaction. Kita balik lagi ke raw, kita masuk ke image, kita masuk ke yang non struktur, kita unggah folder foto ini aja, kita tambahkan berkas. Nah, misalkan foto ini. Ini udah tinggal unggah. Nah, berhasil, kita tutup. Nah, ini bentuknya bakal kayak gini. Di image itu ada gambarnya non struktur, ini folder non strukturnya. Lalu di sini ada logs, ini untuk folder semi terstruktur, di sini untuk folder struktur. Jadi untuk nomor 2 ini untuk nomor 2 bagaimana bentuk data investigation itu udah saya jelasin. Kalau nomor 1 harus dibuat dengan menggunakan file CSV, tadi udah saya masukin, dan file gambar. Hal ini diperlukan untuk membuat data penyimpan. Sudah dibuktikan bahwa data lake yang tadi kita buat tadi udah bisa menyimpan data struktur dan tidak terstruktur. Kalau untuk nomor 3 juga tadi udah sempat saya jelaskan singkat-singkat untuk pengaplikasiannya.
Mungkin kita bisa di sini ganti nama transaksi CSF-nya. Kita masuk ke transaksi CSF. Nah, di sini kita tandahkan pada objek. Di sini bisa kita edit, ubah nama objek. Kita bisa tinggal ubah nama objek. Untuk buat naming apa tadi? Untuk naming convention bisa mulai dari nama transaksi ini apa, misalkan transaksi barang, transaksi 1 misalkan tanggal 25 berapa 04 04 05 04 05 2024 2026 kita simpan perubahan. Nah, ini untuk naming conversation, jadi kita bisa tahu gitu ini file apa, bisa ditemukan transaksi barang atau misalkan barang apa bisa diupload di sini dengan nama biar lebih terstruktur dan nggak ngebingungin misalkan untuk kedepannya misalkan datanya semakin banyak gitu. Itu untuk soal nomor 3. Jadi kesimpulannya data lake bisa dibangun dengan struktur yang sederhana yang kita udah buat tadi, tapi walaupun sederhana tapi tetap terorganisir gitu dengan menggunakan AWS S3. Di sini saya gunakan AWS S3. Kita bisa menyimpan berbagai jenis data, mengelolanya dengan baik dan menghindari data swamp gitu. Untuk penjelasan mungkin saya bakal ngejelasin beberapa perbedaan. Teman saya bakal ngejelasin beberapa perbedaan antara AWS dan juga Azure sebagai tambahan video karena kita di sini cukup berbeda dengan soal yang harusnya menggunakan Azure. Kita menggunakan AWS punya masalah nggak tahu kenapa nggak bisa masuk, bisa login ya. Sebenarnya walaupun kita bakal dapat mengurangi nilai atau mungkin sampai nggak ada nilai, I don't know. Setidaknya kita nutupin lah cover dengan ngebandingin antara Azure atau Azure Gen 2 ini dengan AWS S3 dan beberapa perbedaan yang mungkin nanti teman saya bakal jelasin. Oke, maaf kalau banyak salah kata, kita lanjut ke teman saya. Bye.